Sahabat semua dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas materi perhitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang. Langsung saja. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 32 Tahun 2018, PKPU Nomor 3 Tahun 2019. Perhitungan suara ulang. 1. Perhitungan suara ulang meliputi A. Perhitungan ulang surat suara di TPS. B. Perhitungan ulang surat suara di PPK. 2. Perhitungan surat suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut. A. Kerusuhan yang mengakibatkan perhitungan suara tidak dapat dilanjutkan. B. Perhitungan suara dilakukan secara tertutup. C. Perhitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya. D. Perhitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. E. Perhitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. F. Saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses perhitungan suara secara jelas. G. Perhitungan suara dilakukan di tempat lain, di tempat dan waktu yang telah ditentukan. H. Ketidaksesuaian jumlah hasil perhitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Selanjutnya, yang ketiga, perhitungan suara ulang di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. 4. Perhitungan suara ulang dapat dilakukan di PPK jika terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil perhitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil perhitungan suara yang diterima PPK dari TPS. Saksi peserta pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan atau desa, atau pengawas TPS. Dan dilaksanakan paling lama 5 hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK. Selanjutnya, pemungutan suara ulang dan perhitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU A. Memerintahkan KPU Provinsi atau KIP Aceh atau KPU atau KIP Kabupaten Kota melalui KPU Provinsi atau KIP Aceh untuk melaksanakan pemungutan atau perhitungan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi. B. Menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan atau perhitungan suara ulang dengan memperhatikan amar putusan Mahkamah Konstitusi. C. Merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan atau perhitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. D. Pemungutan dan perhitungan suara lanjutan dan susulan. Pemungutan dan perhitungan suara lanjutan. Pertama, pemungutan dan atau perhitungan suara lanjutan dilakukan dalam hal sebagian atau seluruh dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan. Kedua, pelaksanaan pemungutan dan atau perhitungan suara lanjutan dimulai dari tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS yang terhenti. Selanjutnya, pemungutan dan perhitungan suara susulan. Pertama, pemungutan dan atau perhitungan suara susulan dilakukan dalam hal di sebagian atau seluruh dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan dan atau perhitungan suara tidak dapat dilaksanakan. Kedua, pelaksanaan pemungutan dan atau perhitungan suara susulan dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan
dan atau perhitungan suara. Pemungutan dan atau perhitungan suara lanjutan atau susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan dan dilaksanakan 10 hari setelah pemungutan dan atau perhitungan suara. Oke sahabat semua, itu tadi materinya. Apabila dirasa video ini bermanfaat untuk sahabat semuanya, mohon bantuannya, mohon dukungannya untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah menonton, salam sukses dan bahagia.